Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita bisa bertemu untuk pertemuan hari ini. Jadi, pertemuan hari ini saya akan membahas sedikit materi tentang komunikasi organisasi. Jadi, nanti akan saya jelaskan sedikit tentang komunikasi organisasi itu apa. Sekarang kita akan share screen dulu untuk materinya. Rulisa materinya. Hmm. Jadi saya akan jelaskan tentang komunikasi organisasi. Sudah tahu atau belum komunikasi organisasi itu apa? Komunikasi organisasi itu berarti dalam suatu kelompok yang yang menyerukan pendapat yang berbeda-beda. Ya, bisa jadi juga. Nah, jadi sekarang saya jelaskan ya, komunikasi. Komunikasi adalah kita itu sebagai makhluk hidup, makhluk sosial itu pasti butuh yang namanya komunikasi. Kita kan sehari-hari melakukan kegiatan, punya aktivitas. Nah, di dalam aktivitas itu kita pasti butuh yang namanya komunikasi supaya membuat hubungan kita sama orang lain, baik di dalam keluarga, teman, atau di dalam organisasi itu bisa berlangsung dengan baik, bisa memperlancar juga pengiriman dan penerimaan pesan maupun berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang diberitakan tersebut bisa dipahami oleh lawan bicara. Jadi di sini kita simpulkan aja kalau misalkan komunikasi itu adalah proses mengirim, memilah, serta menerima simbol atau pesan dari seseorang atau lebih agar pesan tersebut itu dapat sampai dan dipahami pendengar maupun lawan bicara. Jadi kalau misalkan kita punya informasi, punya cerita, itu pasti uh, kita harus memilih keakuratannya dulu sebelum kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Ini yang disebut komunikasi. Nah, di sini kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada pengertian komunikasi menurut Hill dan McShane dalam Kasuan. Kelihatan nggak di layar? Jadi menurut Hill dan McShane dalam Kasuan, komunikasi ini merupakan proses di mana informasi diberi dan diterima serta dipahami di antara orang atau pihak. Nah, sedangkan menurut Dassler dan Philip di tahun 2008, komunikasi itu merupakan penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain untuk menciptakan pemahaman dan perasaan yang sama. Jadi, kalau misalkan kita
di dalam sebuah organisasi itu kan harus ada komunikasi yang baik supaya tujuan visi misi dari organisasi itu bisa tercapai. Jadi kalau misalkan di dalam organisasi itu hubungan antar anggotanya tidak baik, gimana cara komunikasinya supaya eh, visi misi dan tujuan organisasinya bisa tercapai? Maka kita harus membutuhkan komunikasi. Komunikasi itu adalah penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain untuk menciptakan pemahaman dan perasaan yang sama. Nah, pentingnya komunikasi. Komunikasi itu penting banget ya buat kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam pekerjaan, sekolah, lingkungan, organisasi, itu sangat penting untuk komunikasi. Nah, di sini komunikasi merupakan aktivitas yang selalu ada, yang digunakan untuk saling berhubungan dan memadukan usaha mereka. Jadi komunikasi itu diperlukan untuk mengabadikan sehatnya organisasi. Kalau misalkan nggak ada komunikasi, gimana organisasinya mau jalan? Jadi eh, antar anggota antar anggota organisasi itu harus punya hubungan yang baik melalui dari komunikasi ini. Nah, yang kedua di sini ada banyak organisasi mengalami masalah yang serupa dengan aliran informasi. Akibatnya sama penurunan efisiensi yang tidak perlu yang disebabkan informasi penting tersumbat atau terhambat di beberapa titik dalam organisasi. Selanjutnya kita ke karakteristik komunikasi. Jadi komunikasi itu ada 4 karakteristik. Yang pertama itu ada komunikasi itu dinamis. Yang kedua, komunikasi itu interaktif. Yang ketiga, komunikasi itu tidak dapat dibalik atau irreversible. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam fisik dan konteks sosial. Selanjutnya kita Nah, di sini ada peran dan fungsi dari komunikasi. Peran dan fungsi komunikasi itu di sini ada pengendali. Pengendali itu bisa memotivasi. Jadi, eh, komunikasi itu bisa memotivasi untuk orang lain di dalam anggota organisasi lain supaya bisa membangun visi misi dan tujuan dalam organisasi. Yang kedua ada membangun komitmen. Membangun komitmen itu sama dengan koordinasi. Jadi melalui komunikasi kita bisa mengkoordinasi setiap antar anggota dalam mencapai tujuan dan visi misi untuk organisasi. Yang ketiga ada mengekspresikan emosi. Kalau kita mau komunikasi itu pasti um, akan menunjukkan ekspresi atau emosi kita. Kalau misalkan kita uh, komunikasinya sambil marah-marah itu berarti menunjukkan suasana hati kita. Jadi mengekspresikan emosi itu bisa aja dengan berbagai informasi. Di sini ada proses dan unsur komunikasi dalam organisasi. Unsur-unsur utama komunikasi itu ada komunikator, yaitu dua orang yang saling berhubungan, saling menerima, dan saling membagi informasi, itu namanya komunikator. Yang kedua ada persepsi atau interpretasi, ada berita dengan sandi atau encoding, ada pesan atau message yang akan disampaikan, kemudian ada saluran atau channel, ada menerjemahkan arti sandi atau decoding, ada penerima atau receiver, umpan balik atau feedback, kemudian ada gangguan atau noise. Nah, eh, manfaat dari komunikasi organisasi itu apa aja sih? Ada yang tahu?
manfaat dari komunikasi tadi. Ya, manfaat dari komunikasi. Kalau yang saya tangkap, manfaat dari komunikasi itu seperti yang di awal tadi. Jadi kita berinteraksi sama sama dua orang atau banyak orang yang saling menukar pikirannya, saling mengungkapkan perasaan yang dirasakan kayak gitu. Oke, terima kasih Liza. Jadi, manfaat dari komunikasi organisasi ini yang pertama, itu ada uh, dengan mengetahui teori dari komunikasi organisasi, maka sebagian individu atau sebagian orang itu yang hidup di dalam lingkungan atau kelompok organisasi itu dapat memahami posisi kita di dalam organisasi atau kelompok tersebut. Nah, yang kedua itu adalah pemahaman mengenai komunikasi organisasi itu dapat memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi. Jadi, umur organisasinya itu bisa bertahan lebih lama dan akan tumbuh rasa ingin menjaga serta merawat organisasi tersebut dengan adanya komunikasi organisasi ini. Nah, yang manfaat yang ketiga itu mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Jadi kalau misalkan terbentuknya komunikasi yang baik gitu. Jadi antar anggota dan setiap pimpinan itu saling memahami, saling menghargai perbedaan pendapat yang hadir dalam setiap diskusi pada organisasi. Gitu. Jadi kalau misalkan saling menghargai, saling memahami, itu pasti dapat mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Nah, manfaat yang keempat itu adalah komunikasi organisasi ini dapat membuat seorang individu menyesuaikan diri dan menempatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok tersebut. Yang kelima, yang terakhir itu adalah mengetahui tugas seorang pimpinan atau anggota dalam suatu organisasi. Jadi komunikasi organisasi ini membuat kita tuh jadi sadar sama tugas-tugas kita sebagai seorang pemimpin di dalam organisasi atau sebagai anggota organisasi. Gitu. Jadi bisa meningkatkan kinerja maupun efektivitas dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Di sini ada hambatan-hambatan dalam komunikasi. Menurut Kons dalam Kaswan, yaitu hambatan organisasi di sini yang pertama ada kurang perencanaan dalam berkomunikasi. Jadi nggak ada rencana gitu dalam komunikasi, asal ngomong aja gitu, asal bicara aja. Terus asumsi yang tidak dijelaskan. Jadi kalau komunikasi itu misalkan dia bicaranya ngasal, nggak ada yang dijelaskan maksud dan tujuan dari komunikasi dia itu apa. Di sini ada distorsi semantik, ada pesan yang diungkapkan kurang baik. Jadi yang disampaikan dalam komunikasinya itu tidak baik, hal-hal yang negatif. Kemudian ada hilang karena penyampaian dan retensi yang kurang baik. Kemampuan mendengarkan yang kurang baik dan terlalu cepat menilai. Jadi yang menerima informasi ini terlalu terlalu cepat menilai. Terus juga dalam mendengarkan informasi yang diberikan ini kurang gitu. Jadi apa yang disampaikan berbeda dengan apa yang nanti diterima. Ada komunikasi impersonal, ketidakpercayaan, ancaman dan rasa takut, waktu yang tidak cukup untuk beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya kita ke saluran komunikasi. Jadi saluran komunikasi itu terbagi menjadi 3. Ada komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah ini
yaitu informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah. Jadi komunikasi ke bawah ini misalkan di sini kan dijelaskan informasi mengalir dari jabatan yang berotoritas lebih tinggi. Dimaksudkan itu pemimpin organisasi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah, bisa jadi kepada anggota organisasi atau bawahannya. Yang kedua ada komunikasi ke atas, yaitu informasi mengalir dari tingkat yang lebih rendah atau bawahan ke tingkat yang lebih tinggi. Itu penyedia atau manajer, sama aja kayak misalkan dari informasinya misalkan dari guru ke kepala sekolah atau dari bawahan ke manajer. Itu namanya komunikasi ke atas. Informasi yang disampaikan, informasi dari bawahan kepada manajer itu namanya komunikasi ke atas. Di yang terakhir ada komunikasi menyilang. Komunikasi ini digunakan untuk mempercepat aliran informasi, untuk meningkatkan pemahaman, dan untuk mengkoordinasikan usaha-usaha dalam mencapai tujuan organisasi. Itu dia tadi ada saluran-saluran dari komunikasi. Nah, untuk fungsi dari komunikasi organisasi itu terbagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama itu ada fungsi informatif. Fungsi informatif ini fungsi yang pertama dijelaskan bahwa organisasi ini bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Jadi proses informasi yang hadir dalam organisasi itu diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Sedangkan yang kedua ada fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini fungsi yang kedua dalam komunikasi organisasi. Jadi diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Yang ketiga ada fungsi persuasif. Fungsi persuasif ini merupakan fungsi untuk memberi perintah. Jadi fungsi ini biasanya dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk anggota organisasinya gitu. Untuk melakukan sesuatu gitu. Biasanya misalkan dilakukan oleh pemimpin kepada bawahannya untuk mengerjakan sesuatu, untuk dapat melakukan sesuatu gitu. Nah, kalau misalkan fungsi persuasi ini dianggap dapat mempermudah karena caranya lebih halus gitu dibandingkan memerintah gitu. Jadi lebih dihargai oleh anggota organisasi gitu. Jadi, terhadap tugas yang diberikan. Kalau yang terakhir itu ada fungsi integratif. Fungsi integratif itu fungsi yang berkaitan dengan penyediaan saluran. Jadi bisa hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Jadi itu tadi ada 4 fungsi dari komunikasi organisasi. Ada yang mau ditanyakan? Berarti untuk komunikasi itu juga agar lebih mengetahui wawasan lagi ya. Jadi biar lebih terbuka lagi dalam pemikiran agar lebih masuk lagi wawasan-wawasan tentang dunia atau tentang yang lainnya gitu. Ya, jadi uh, komunikasi itu kan merupakan pemberian
eh, pemberian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Nah, informasinya ini bisa berupa tentang informasi keluarga, informasi tentang organisasi, pekerjaan, ataupun juga informasi yang berkaitan dengan ilmu. Jadi komunikasi itu penting banget untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena komunikasi itu adalah proses mengirim, memilah, serta menerima simbol atau pesan atau cerita dari seseorang ke pihak lain agar pesan yang disampaikan itu, cerita atau simbol yang disampaikan itu dapat dipahami oleh pendengar maupun lawan bicaranya. Oke, materi kita sudah selesai untuk hari ini tentang komunikasi organisasi. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita ke depannya dan menjadi uh, ilmu yang berkah. Kalau gitu saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah mendengarkan, sudah berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.